Bismillahirrahmanirrahim. La hayata illa bil Islam, wala islama illa bil jihad, wala jihada illa bid da'wah, wala da'wata illa bil muqaddimah, wa khairul muqaddimah yaghni assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulika ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan sehat walafiat. Dan tak lupa selawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif bijaksana, panitia yang semangatnya luar biasa, serta sahabat dai-daiyah dari berbagai penjuru Nusantara. Masya Allah. Dan tak lupa, mari kita ucapkan selamat dan sukses atas hari lahir Da'ar Al-Faqih Internasional yang ketiga tahun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya lembaga yang terus menebarkan kebaikan, ilmu, dan keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Larangan Menyebarkan Berita Hoax. Hadirin rahimakumullah. Sekarang perkembangan informasi teknologi dapat mengubah pola pikir dan perilaku manusia. Gadget dan media bagaikan kawan, tapi tidak sedikit yang menggunakannya untuk menyebarkan hoax atau berita bohong. Mulai dari hoax kesehatan, politik, agama, pencemaran nama baik, pendidikan, dan lain sebagainya. Tentu, hoax ini akan membawa dampak negatif, yaitu perpecahan, ujaran kebencian, dan dapat merugikan berbagai pihak. Na'udzubillah min dzalik. Pemerintah mengambil tindak hukum untuk menghukum para penyebar hoax sesuai dengan undang-undang. Itu kalau di dunia, apalagi di akhirat. Dalam Quran Surah An-Nur ayat 11 di dalam tafsir As-Sadi dijelaskan, mereka akan mendapatkan azab yang pedih, ditempatkan di neraka yang paling bawah, dan disiksa kekal selama-lamanya. Dalam Quran Surah An-Nur ayat 11 ini mengisahkan kasus hoax yang menimpa keluarga Rasul. Ialah istrinya Siti Aisyah radhiyallahu anha yang dituduh tanpa bukti memiliki hubungan gelap dengan Safwan bin Al-Mu'attal. Yang membuat tuduhan ini ialah pemimpin munafik Abdullah bin Ubay bin Salul beserta kelompok munafiknya. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengklarifikasi berita tersebut bahwa itu adalah hoax, berita yang tidak benar. Lalu bagaimana tuntunan Islam agar kita terhindar dari hoax? Yang pertama, tabayun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadim.
Berdasarkan ayat ini, di dalam tafsir Abu Wa'ud Bayan dijelaskan, kita sebagai orang yang beriman harus berhati-hati dalam menerima kabar dari orang fasik. Jangan langsung percaya dan menerima sehingga kita mengetahui kenyataan dari berita tersebut. Cek and recheck terlebih dahulu dari mana sumber websitenya. Maka tanamkan literasi, karena dengan literasi wawasan akan menjadi luas dan mendalam. Setuju sahabat dai? Yang kedua, seorang muslim hendaknya meluruskan niat ketika menggunakan media sosial. Niatkan setiap aktivitas kita di dunia maya sebagai sarana menyebarkan kebaikan, ilmu, dan manfaat bagi orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Bukan untuk menyebarkan hoax, ujaran kebencian, atau hal-hal yang tidak bernilai ibadah. Karena setiap perbuatan tergantung pada niatnya. Jika niat kita baik, maka insya Allah setiap tertipan dan unggahan yang kita bagikan akan bernilai pahala di sisi Allah. Maka jadikanlah media sosial sebagai ladang dakwah, tempat berbagi inspirasi dan menyambung silaturahmi. Dengan begitu, kehadiran kita di dunia maya tidak hanya akan meninggalkan jejak digital, tetapi juga akan meninggalkan jejak kebaikan yang akan terus mengalir pahalanya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, jangan berburuk sangka. Dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12 di dalam tafsir Fathul Qadir dijelaskan, Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk menjauhi suudzon atau berburuk sangka sehingga kita mengetahui kebenaran berita tersebut. Maka tanamkan husnudzon atau berbaik sangka. Yang terakhir, didiklah diri kita agar berperilaku jujur. Jangan sampai kita mengejar viral yang padahal kita belum tahu kebenarannya. Kenapa? Karena sabda Rasul, "Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah." Sesungguhnya kejujuran akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan akan mengantarkan ke surga. Oleh karena itu, stop menyebarkan hoax, ingatkan saudara kita, jangan asal sebarkan sebelum mengetahui kebenarannya. Hadirin rahimakumullah. Akhir kata, saya mohon maaf dalam penyampaian ini jika terdapat kesalahan dan kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup sendirian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.